Jadi kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu gue sempat ngerekam-rekam, cuman nggak spesifik jadiin satu video utuh gitu. Jadi makanya nih gue ceritain aja. Jadi ini kayak setup streaming gue juga ya. Jadi cerita pertama itu ada Second Hand Gadget Meetup tanggal 19 Oktober 2025. Jadi ceritanya ada beberapa content creator yang bikin kayak meetup. Jadi tempat meetupnya itu lebih ke tempat buat jualan aja barang-barang pre-love yang udah nggak kepake gitu. Kebanyakan sih barang-barang ex-review. Jadi ini adalah acara yang diinisiasi sama Fernanda Gunsan. Terus habis itu di dalamnya ada creator lain. Contohnya ada Teh Manis, ada Jeps, ada Pak Adim, ada Cranky Tech ID, terus harusnya ada Ocha juga. Mereka tuh sebenarnya udah pernah ngadain second hand gadget meetup ini. Nah, terus ini diadain lagi dan kebetulan gue bisa ikut dan gue ada beberapa barang yang pengen gue jual. Contohnya tas. Nah, jadi sebelum acara itu kami tuh bikin list barang-barang yang dijual di Google Sheets. Kayak contohnya ini ada beberapa barang, kalau gue sih udah pasti lebih banyak, paling banyak tas sih. Karena tas gue kan banyak banget, jadi kayak nggak semuanya kepake gitu. Ada beberapa yang udah kayak, gue nggak pakai lagi karena udah ada penggantinya. Jadi makanya itu gue jual. Nah ini gue udah ngedisplayin jualan-jualan gue. Kebanyakan tas seperti bisa lo lihat. Anjir ini masa depan gue jualan tas nih kayaknya nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, sama udah ada beberapa tas yang laku. Gue jual kayak lebih dari 10 tas di sini. Ada kamera juga, ada mini tripod, ada keyboard, keycaps juga udah laku tadi. Ya ini point of view gue nih. Beberapa tuh udah pernah gue bikin video reviewnya, kayak contohnya ini nih RD Sling 3, tapi ini beda warna aja. Ini yang olive. Gue pernah bikin reviewnya yang pertama tuh RD Sling 3 yang original. Yang paling baru tuh sebenarnya ada ini nih, tas yang gue belum sempat bikin video reviewnya. Ini ada Tosi Sling. Ini brand dari Singapura, gue beli langsung. Terus apalagi yang menarik ya? Ini nih. Ini udah discontinue dari Orbit Gear. Ini adalah S412 Swordfish namanya. Ini satu-satunya nih kayaknya nih di sini. Yang paling sering gue pakai di meja ini adalah ini Alpaca Flight Sling yang 2 liter. Terus nih salah satu barang paling mahal, Lumix GX85, jadi gue jual sama lensa 20mm. Nih jual jam tangan nih, Huawei Watch Fit 4 Pro. Karena gue udah ganti jam tangan. Gitu. Beli bang, silakan bang, dibeli bang. Nah ini juga tas gue nih. Nah ini nih, Phil Raven, Patina Green, Gox. Karena gue butuh kompartemen yang luas. Itu dia. Nonton review gue kan? Yoi. Ya, ini kayaknya sampai jam 6 sore ini bakal gini dong nih, duduk, ngobrol, keliling-keliling. Acara masih berlangsung di dalam ya. Ini jam 17.18. Cuman karena customer kita udah kayak rata-rata, kalau gue sih udah semua ya. Barang-barang gue udah diambil. Jadi sebenarnya tinggal nunggu closing nih. Kalau lu gimana nih booth lu nih? Booth gue sebenarnya gue nggak terlalu, gue pegang aja. Iya boleh. Barang nggak tahu ya, barang gue juga dari diri gue sendiri nggak terlalu menarik juga kayak buat dijual sebenarnya. Nggak gitu ya, kayak gitu. Nggak, jadi sebenarnya tujuan utama tuh gue mau nganter si dia shelf itu yang gede. Iya. Kebetulan itu udah kejual ya. Kebetulan yang beli temen gue. Ya acaranya kayak gitu aja. Terus kemungkinan tuh akhir tahun nanti itu bakal diadain lagi. Cuman ditunggu aja lah ya kelanjutannya gimana. Nah kalau untuk gue personal sebenarnya ada beberapa barang lagi yang belum gue masukin ke list itu. Terus nanti mungkin gue akan bikin Google Sheets sendiri versi yang gue doang gitu. Jadi kalau misalkan, ya mungkin berarti pas video ini tayang Google Sheets-nya juga udah ada. Jadi mungkin lo bisa cek. Terus kalau misalkan lo mau beli barang-barang yang ada di Sheets itu bisa langsung DM ke gue personal aja gitu. Dan sebenarnya diusahakan kayak direct aja langsung ya, nggak lewat platform manapun. Karena kalau lewat platform kan harganya kepotong tuh lumayan kan buat biaya admin dan segala macam. Jadi mendingan kita tanpa melewati jalur itu, jadi kayak langsung direct aja gitu. Kecuali lo tetap mau barangnya ada di platform tertentu, cuman ya harganya pasti dinaikin lagi. Ya kurang lebih itu aja lah second hand gadget meetup. Biasanya kan gue buka booth bareng Tenjin. Nah ini gue buka booth sendiri gitu. Nah lanjut ke cerita berikutnya, Pokemon. Nah ini gue bakal ngebahas Pokemon di sini aja gitu ya. Gue akan ngebahas awal mula diracuninnya kayak gimana. Jadi waktu itu gue ke rumahnya Bang Tara sama Gemma. Di situ kita ngobrol-ngobrol, bikin video juga. Nah selesai dari bikin video itu, sebelum pulang itu diracunin gue lah sama Gemma, ya kan. Pin coba nih, ada brewek dulu aja gitu. Habis itu dikasih 1 box Terastal brewek. Terus gue dapat ya lumayan bagus lah waktu itu ya. Terus itu belum keracunan tuh, baru kayak dapat euforia habis breweknya tuh kayak seneng, gini rasanya gitu. Habis itu diajakin main TCG-nya. Kan sebelumnya gue tuh emang main board game ya. Jadi ketika main TCG ini diajarin, gue kayak anjir berarti posibilitas deck yang
bakal kita build nanti dan efeknya semua di arena bertarung tuh bakal kayak anjir macem-macem banget dan beda-beda ya, nggak terprediksi gitu. Itu tuh seru banget menurut gue. Nah gue tuh lebih tertarik ke itunya, jadi kayak main TCG-nya. Nah gue nggak main game mobile ya BTW, jadi gue nggak nyobain yang Pokemon TCG Pocket itu, gue nggak nyobain karena menurut gue lebih seru langsung gitu loh. Nah terus selesai diracunin main TCG, gue kan lebih tertarik ke situnya. Terus habis itu kemudian Bang Tara jalannya tuh senyum-senyum bawa binder kan. Binder dibuka lah, koleksi bindernya, gue liat anjir keren-keren banget kartu-kartunya gitu yang dikoleksi. Terus kemudian pulang dari situ gue cobalah buat beli sendiri gitu. Terus habis itu juga pulang dari rumah Gemak sama Bang Tara kan gue dikasih starter deck yang ada Pikachu sama Snorlax tuh. So gue coba-coba main, coba-coba ngulik Pokemon dan segala macamnya. Singkat cerita nih, FYP gue semuanya di-explore Instagram, YouTube, TikTok itu Pokemon semua, lu tau lah ya. Anjir ini gue udah kayak diceburin gitu. Makanya ketika gue diceburin gue harus berenang dengan baik. Nah memori gue soal Pokemon tuh cuma satu dulu. Gue pernah nggak sengaja nonton movie, kalau nggak salah itu movie Pokemon yang ketiga. Jadi di situ tuh ada Pokemon, ini Pokemon yang gue inget ya, itu setelah gue cari namanya, Pokemonnya tuh namanya Entei. Jadi waktu itu tuh gue inget di memori gue tuh ada sebuah klip di mana kayak Entei lagi kayak menyelamatkan atau apa gitu. Cuman gue ngiranya karena Entei ini Pokemon yang gede dan buas gitu, gue kayak ngira ini antagonis jahat gitu. Cuman setelah riset lagi, setelah gue cari tahu, oh ternyata ini Pokemon legendary nih. Mulai dari situ gue coba buat gue kulik semua tentang Pokemon. Jadi sekarang nih kondisinya gue lagi nontonin Pokemon Indigo League dari yang tahun 97 itu di channel Pokemon Indonesia dengan dubbing bahasa Indonesia tentunya, dan dubbingnya menurut gue lucu banget gitu. Menurut gue itu adalah fundamental buat gue ya, yang nggak ngerti Pokemon sama sekali untuk memulai dengan baik. Kemudian nonton lah gue ada sekitar 50-an episode. Cuman setahu gue di Jepang atau yang Inggris tuh ada yang 80, gue lupa, ada beberapa yang dipotong kan. Itu menurut gue jadi bekal sama fundamental gue lah untuk mengenal Pokemon. Dan gue jadi tahu kayak Pokemon ada 9 generasi. Gue kan taunya cuma yang dulu-dulu tuh Pikachu, Entei, Mew gitu-gitu ya. Habis itu juga setelah animenya, setelah nonton, gue juga meracuni diri gue untuk, gue kan lumayan banyak yang nanya ke orang-orang gitu tentang game yang kira-kira rekomen untuk dimainin tuh apa aja. Nah akhirnya tuh yang gue lakukan adalah karena gue punya Switch ya, gue beli Pokemon Legend Arceus. Karena Arceus itu adalah setahu gue dewa Pokemon ya, jadi kan Pokemon awal mulanya dari dia tuh. Nah itulah intinya gue main, dan setelah sekitar 12 jam bermain playtime gue, itu tuh gue kayak ngerasa game ini tuh seru banget. Dalam arti gue sempat lihat review juga ya di game-game Pokemon yang lain, karena di game yang Legend Arceus itu katanya lebih free will dan lebih seru gitu secara real time nangkep Pokemon. Dan karena itu pengalaman pertama gue main game Pokemon, jadi gue kayak wah ini seru banget nih Pokemon kayak gini, kita bisa nangkep kapanpun dan dimanapun selagi kita punya Pokeball gitu. Nggak cuman itu ya, gue akhirnya kayak join komunitas. Tapi gimana ya, jadi komunitas kan punya event kayak card show gitu ya. Gue tuh sampai datang ke card show yang tanggal 25 sampai 26 Oktober, bukan yang 1 November. Yang 1 November 1 sampai tanggal 2 tuh gue nggak bisa datang. Jadi gue sempet datang ke card show, terus kayak buset dah itu. Karena gue ngoleksi juga ya, ntar gue bakal kasih lihat binder gue. Itu gue kayak anjir, di satu booth tuh gue bisa ngeliat ada kartu-kartu yang unik banget. Gue belajar tentang kartu slab, yang grading kartu kayak gitu. Karena gue juga ada kartu yang gue grading gitu. Terus habis itu gue juga kenalan sama banyak temen dari komunitas Pokemon lah ya sebutannya. Dan ini gue saking berenang dengan baiknya ya, karena udah tercebur. Lo kalau tahu content creator Pokemon namanya Hartanto, Hyper Potatoes biasa lebih dikenal. Itu gue udah total ketemu dia ya semenjak gue masuk dunia Pokemon, semenjak gue menyelami hobi ini. Kami ketemu sekitar 3 kali, dan itu tuh berjam-jam. Itu isinya tuh cuman gue nanya-nanya sama dia soal Pokemon. Banyak banget yang gue tanyain, kayak tentang Pokemon awalnya gimana, Pokemon favorit, tentang pertandingan, event, dan segala macemnya. Gue juga nanya soal deck kalau main gimana, apa yang lagi meta. Pokoknya semua soal Pokemon tuh gue tanyain ke Har, dan tuh banyak banget yang gue baru tahu gitu. Terus kalau dari sisi bisnis tuh, karena gue punya Tenjin ya, Desmet nih, gue juga mungkin tertarik untuk nanti bikin playmat kali ya, cuman belum tahu itu gimana. Karena tujuan utamanya tuh bukan itu, tapi lebih ke kepuasan diri sendiri sih kalau hobi ya. Sampai waktu itu gue nyamperin Har di tempat kerja dia lah, karena dia kan ada tempat di Onyx TCG tuh, dia kan ada studio di situ. Nah sekalian gue pengen mampir, gue bilang ke dia kalau misalkan lu lagi mampir ke studio, gue mau ikut dong, pengen lihat-lihat. Karena datang tuh gue ke Onyx TCG ini, gue record juga nih kebetulan di sana. Tiba-tiba ada di mana nih? Ini ada lapangan basket coy di sini coy.
Gokil. Berkunjung hari ini ke yang punya gedung ya? Bukan ya? Wah gila coy, bagus banget. Ini topi pertamanya Oni. MPL ya? Iya. Nah gue nggak ngerti nih, sorry banget nih. Gue juga jujur. Cuman sih keren piala-pialanya. Valorant. Berprestasi. Mana Valorant? Wih ini dia nih, main nih gue nih. Ini World Champion nih. Championship ya M6. Wah gila. 2024 tahun lalu. Piala Pokemon mana nih? Piala Nah Pokemon. itu satu-satunya yang saya kenal. Kalau yang saya tahu Nah itu. ini. Keren banget. Ini yang gue datang ke sini buat ini coy. Oh ini kita bisa ngeliat dari samping sini ya. Yoi. Ini agak salah gak nih sih? Iya, gue agak sedih tapi ya udahlah. Pikachu. Nah itu timnya tuh. Ini pialanya kayak gini. Iya, bagus banget ya. Bagus banget. Yo. Dipaksa belanja di Ya. Mapek. Ini SR-nya udah Habis keluar ini nih. SR udah keluar. Iya, jadi kita Tinggal MUR ini. MUR nih, MUR-nya belum. Ciu, waterfish. Gue sih kemarin waktu dapat MUR gue nggak ngarep ya, jadi gue juga tuh, Wih. lumayan. Gokil. Itu di sana kayak ada toko TCG-nya, bisa beli-beli kartu, bisa tanya-tanya apapun lah sebenarnya ke mereka. Nih lu deh, gue beli dadu nih. Terus habis itu gue beli deck case gitu. Yoi. Cerulege. Nih ada isinya nih, ada berbagai. Cuman nih isi decknya harusnya lu udah tahu ya. Deck yang mungkin lagi meta sekarang. Ini gue suka banget sama. Ini sama Charcadet sama Cerulege. Ini kenapa yang SAR ya? Ini juga gue kiranya tuh. Ini harusnya sebenarnya nggak harus SAR. Gue punya 3 gitu. Cuman ya udahlah itu cerita lain kali lah. Review singkat dulu. Ini deck Cerulege menurut gue adalah deck yang paling straightforward, paling gampang, nggak perlu mikir, gampang banget buat dimainin. Dan kalau misalkan gue lagi main TCG terus ketemu orang yang pakai Cerulege tuh gue paling malas banget. Makanya karena gue ngerasa gue malas banget ngelawan ini, akan gue pakai deck ini biar orang malas sama gue. Pokoknya untuk saat ini Pokemon favorit gue tuh Charcadet, Cerulege, sama satu Evolve lagi, Armarouge kalau nggak salah. Terus sebelum Charcadet, ini kan generasi ke-9 ya. Gue tuh sempet kayak mencari Pokemon favorit. Terus gue cobalah nyari di Pokédex, terus menyamakan personality, menyamakan apa gitu sampai ketemu tuh. Terus akhirnya kayak ada beberapa yang gue kumpulin di binder. Sekarang untuk koleksi gitu, gue tuh ngoleksi kartu-kartu AR jelas. Ini gue ceritain dulu ya satu Pokemon yang gue koleksi. Itu isinya Rotom. Tuh ada Rotom dengan berbagai bahasa gitu, dengan berbagai ini. Cuman belum lengkap gitu. Terus ada lagi kartu yang gue koleksi lagi tuh ada Celebi sama Entei, karena Entei itu buat homage ke ini gue aja lah, memori gue soal Pokemon dulu. Cuman ini binder 2x2 yang emang kalau misalkan ke event itu gue bawa biar gampang. Nah tapi gue juga punya binder 3x3-nya. Perasaan lagi ngomongin soal Pokemon favorit dah. Nah ini tuh gue bikin temanya gitu loh, kayak ini yang hijau-hijau nih, gue demen yang Pokemon tipe daun-daunan ya. Ada lagi nih, ini koleksi dari satu ilustrator tertentu yang gue suka dari dunia Pokemon, namanya Shiena Nahara. Terus gue juga tahu ada Akira Egawa, Shinji Kanda dan lain sebagainya yang mantep-mantep. Gue demen ngoleksinya juga, kartu-kartu AR ya lebih tepatnya, karena artnya kan bagus banget ya. Tuh. Ini ada kartu RR juga yang gue koleksi, cuman belum begitu banyak gitu. Oh, Pokemon favorit. Nah, kenapa gue ngoleksi Rotom? Pertama, kalau Rotom tuh karena menurut gue lucu aja, ini Pokemon yang kayak, ini kan sebenarnya namanya dari motor tapi dibalik ya, Rotom gitu. Pertama itu unik gitu menurut gue. Terus kedua, karena ini adalah Pokemon yang bisa beradaptasi dimanapun. Jadi dia bisa masuk ke perangkat elektronik apapun, terus kemudian jadi ada skillnya sendiri gitu kan. Satu lagi Pokemon yang gue cari sampai akhirnya kayak, oh ini nih kayaknya nih, itu Celebi. Celebi setahu gue kan Pokemon legendary juga ya kalau nggak salah. Selain karena dia warnanya hijau, Celebi juga punya skill time travel gitu. Nah, itu gue riset berdasarkan skill gitu lah. Terus menurut gue kayak, anjir mantep juga. Nah sekarang tuh gue lagi favoritnya
untuk saat ini sih Charcadet dan semua keturunan, semua silsilahnya gitu. Dan setelah gue menjalani sampai sekarang tuh gue kayak dapet ada patternnya gitu. Kayak kenapa Pokemon favorit gue itu palanya kayak bawang gitu. Sadar gak sih lo kayak Rotom, Celebi sama Charcadet tuh palanya kurang lebih mirip gitu. Sekarang nih semenjak kayak ya hampir 1 bulan lah ya gue terjun ke dunia baru ini, gue tuh dapat banyak apa ya, kayak dapat banyak ilmu gitu. Nah, ilmu kayak lebih enak tuh. Hobi Pokemon ini, lu tuh bisa masuk dari manapun dan untuk tujuan apapun. Maksudnya kayak mungkin ada yang masuk ke hobi ini tuh dari demen main TCG, tapi dia nggak ngikutin Pokemon sama sekali. Ada tuh temen gue. Ada juga yang masuk ke sini cuman buat ngoleksi kartu-kartu tertentu karena asik banget coy. Ketika lu udah ngoleksi kartu-kartu kayak gitu tuh bener-bener koleksi tiap orang tuh unik dan beda-beda. Ada yang ngoleksi trainer doang, ada yang ngoleksi stadium doang, ada yang ngoleksi Pokemon tipe api doang dan segala macamnya tuh unik banget coy. Dan bahkan lo bisa ngoleksi kartu berdasarkan ilustrator yang lo suka doang. Terus ada juga yang unik tuh Pokemon card yang ilustratornya Yunagaba tuh yang minimalis semua yang kayak sketsa doang. Itu ada kolektor setnya tuh kayak lengkap kayak 9 atau 10 kartu ya 20-an juta gitu. Terus habis itu lu juga bisa masuk ke hobi ini tuh dari sesimpel lu demen brewek doang, demen buka-buka kartu, atau lu demen TCG yang kompetitif, atau lu tahu ya dari game, dari main gamenya zaman dulu, atau dari movie, dari anime, dan banyak banget coy pintu masuk. Nah, pintu masuk orang-orang ke hobi ini tuh beda-beda gitu, dan tujuannya juga beda-beda, itu yang bikin seru. Dan semakin gue masuk ke dunia Pokemon tuh semakin gue kayak anjir ini dunia gede banget. Lo ketemu orang-orang baru yang punya passion yang sama gitu kayak lu. Salah satu alasan gue suka ngoleksi kartu Pokemon juga pertama, yang paling penting, dia gak makan tempat. Jadi lu bisa ngoleksi ratusan kartu tuh cuma dalam satu buku binder gitu. Buat gue yang dulu ngoleksi action figure, sekarang tuh gue ngerasa kayak anjir udah gak ada tempat nih. Gue udah gak ada waktu juga buat ngoleksi yang kayak gini. Cuman kalau untuk Pokemon ini kan cuma kartu, terus gak makan tempat. Jadi membuat gue punya agenda tambahan kalau misalkan gue ke Jepang nanti. Itu dia. Oh sama, gue di momen brewek ya, ini untuk momen unboxing dan brewek ya. Ini pengalaman dan hoki bertahun-tahun mungkin kepake sekali. Waktu itu gue iseng banget, lagi nggak ada rencana buat beli kartu Pokemon. Terus kemudian gue datang ke toko, ke Sumitako. Gue cuma beli Evolusi Mega waktu itu booster box. Sama gue kayak iseng lah beli satu lagi, beli yang Inggris gitu, karena gue belum pernah punya kartu yang bahasa Inggris. Iseng lah gue beli yang Black Bolt. Gue beli yang Black Bolt yang Inggris, itu isinya ada 6 pack. Per pack tuh isi 7 kartu mungkin, gue lupa. Dan booster box Inggris tuh gak ada jaminan lu bakal dapat kartu SR, rare atau art rare dan segala macamnya lah. Iseng lah gue beli, dan dari situ itu gue ngepull Zekrom BWR-nya. Coy, itu kayak anjir, itu kan kartu kalau dijual mahal banget gitu. Sama di box yang sama nih, berapa besar sih chance-nya gue dapet Zekrom yang SAR juga. Itu kayak anjir. Akhirnya itu langsung gue sekolahin nih, istilahnya di sekolahin nih, di grading, dan sekarang masih proses, kartunya belum ada di sini gitu. Cuman ini gue udah kebanyakan nih ngomongin soal Pokemon, cuman kurang lebih itulah yang bisa gue share. Ini gue sampai ini kan gue punya deck nih, itu gue sampai main sama temen gue di Discord. Jadi kami tuh saling open cam gitu. Ya udah kayak main kayak biasa aja, terus nunjukin kartunya ke kamera gitu. Ini gue pakai ini, efek kartunya bla bla bla. Terus kita main aja gitu. Seru menurut gue. Apalagi yang bisa gue ceritain ya, banyak banget. Cuman itu di video berikutnya aja kali ya. Ini udah kepanjangan menurut gue. Bisa kagak habis nih kalau gue bahas semuanya di sini. Jadi itu aja cerita di video kali ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.